to Genesis 37. Mari kalau saudara memiliki Alkitab, buka Kejadian pasal yang ke-37. You know, when I come to Indonesia, I start thinking about someone in the Bible that's very important for us to understand. Anda tahu ketika saya akan berkunjung ke Indonesia, saya mulai berpikir tentang seseorang yang sungguh-sungguh di dalam Alkitab tentu saja, yang sungguh-sungguh sangat penting untuk kita ketahui. I began to think about Joseph. Saya mulai berpikir tentang Yusuf. I always feel like there's a Joseph anointing upon this nation. Saya selalu berpikir bahwa ada urapan Yusuf atas bangsa ini. Now, let's look at what happens in the life of Joseph. Mari sekarang kita lihat apa yang terjadi atau apa yang ada di dalam kehidupan Yusuf itu. Now, Joseph was favored by his father Jacob. Yusuf itu dikenan oleh ayahnya Yakub. You remember the story. Saudara tentu ingat kisahnya. Jacob longed to have a child from his wife Rachel. Yakub sangat merindukan memiliki seorang putra dari istrinya yang bernama Rachel. Yet Jacob had many children through his other wife. Tetapi Yakub ini sudah memiliki banyak anak yang lain dari istri-istrinya yang lainnya. Leah had been very fruitful. Leah itu sangat subur. But Jacob loved Rachel and longed to see Rachel bear him a child. Tetapi Yakub itu mengasihi Rachel dan sangat merindukan melihat Rachel itu memberikan anak baginya. So verse 3 of chapter 37 says, Now Israel loved Joseph more than all his children. Kejadian 37 ayat 3 mengatakan Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Now isn't that amazing how this patriarch could show favor over this child? Sungguh mencengangkan bagaimana bapak leluhur ini bisa menunjukkan perkenan atas anak ini. And it says because of that, he made him a tunic of many colors. Dikatakan di situ, itu sebabnya ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Well, the enemy doesn't like it when we wear the coat of favor. Musuh tidak suka kalau kita memakai jubah perkenan. So the enemy tries to remove that authority or that mantle from us. Itu sebabnya musuh selalu berusaha untuk melucuti otoritas itu atau melucuti menanggalkan jubah itu dari kita. Now, remember the brothers didn't like this coat that Joseph wore. Ingatlah bahwa saudara-saudara Yusuf itu tidak menyukai jubah yang diberikan ayahnya untuk dipakai Yusuf itu. So remember they removed the coat from him and tore it up. Ingatlah bahwa saudara-saudara Yusuf itu menanggalkan melucuti jubah Yusuf dan kemudian mencapik-capiknya. They dipped it in the blood of an animal. Mereka kemudian mencelupnya di dalam darah binatang. They carried it back to Jacob and said, your son has been killed. Dibawa kembali kepada Yakub dan diberitahukan kepada ayahnya bahwa anakmu sudah terbunuh. Well, the reason was this. Alasannya ini. They knew if they got one portion, Joseph would get two portions. Mereka tahu bahwa kalau mereka itu mendapat satu bagian, Yusuf akan mendapat dua bagian. That's actually what that coat meant. Sebenarnya itulah makna dari jubah warna-warni itu. It meant Joseph had been favored. Itu artinya bahwa Yusuf itu mendapat perkenan. Therefore they tried to destroy that favor off of him. Itu sebabnya mereka berusaha menghancurkan perkenan Allah itu daripadanya. Well, remember the brothers would have killed him if had not one stood up and said no. Ingat, harusnya saudara-saudaranya itu sudah mau membunuh Yusuf kalau tidak satu saudara kemudian mencoba membelanya. So what they did do was sell him into slavery. Pada akhirnya apa yang mereka lakukan adalah menjual Yusuf itu dalam suatu perbudakan. Look at chapter 39. Sekarang kita melompat ke pasal 39. Look at what verse 2 says. Lihat apa yang dikatakan oleh ayat yang kedua itu. Now here is Joseph in Egypt. Sekarang Yusuf sudah berada di Mesir. He doesn't have his coat of many colors. Tidak lagi dia memiliki jubah warna-warni itu. But look what verse 2 says. Tetapi lihat apa yang dikatakan oleh ayat yang kedua. The Lord was with Joseph. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. And he was a successful man. Dan Yusuf ini adalah orang yang
berhasil. And he was in the house of the master of Egypt. Dan dia berada di dalam rumah dari tuannya orang Mesir itu. And the master saw that the Lord was with Joseph. Dan tuannya itu dapat melihat bahwa Tuhan ada beserta dengan And Yusuf. everything he put his hand to prospered. Dan semua yang dikerjakan oleh tangan Yusuf itu berhasil. He didn't have his coat, Dia tidak lagi memiliki jubah, but he still had favor. tapi dia tetap memiliki perkenan. The brothers had tried to remove the favor, Saudara-saudaranya sudah berusaha melucuti perkenan itu. but God kept the favor on it. Tetapi Tuhan tetap menetapkan perkenan itu atasnya. Well, just imagine him. He's been clothed in a different garment now in the house of Potiphar. Bayangkan si Yusuf ini, sekarang dia memakai baju yang sama sekali beda di dalam rumah Potifar. But this favor the enemy longs for. Tetapi inilah yang selalu diincar oleh musuh itu, yaitu perkenan. So Potiphar's wife longed to have Joseph to submit to her. Itu sebabnya istri Potifar itu ingin sekali bahwa Yusuf itu menjadi miliknya dan tunduk kepadanya. And notice what happens. Sekarang perhatikan apa yang terjadi. When Joseph doesn't submit, or when he remains true to the master that he's serving, Waktu Yusuf tidak mau tunduk kepada istri Potifar ini dan memilih untuk tetap setia kepada tuannya orang Mesir itu. verse 12 says this Ayat 12 mengatakan of chapter 39. dari pasal 39 itu. She caught him by his garment. Maka wanita itu kemudian menangkap Yusuf memegangi jubahnya. He jumped up and he ran out of the house without his clothes on. Yusuf kemudian lari dan dia melarikan diri tanpa bajunya itu. He didn't have a garment on again. Sekarang dia tidak lagi memiliki jubah itu. This man is having a hard time keeping his clothes on. Yusuf ini sepertinya punya masalah untuk mempertahankan pakaiannya. And yet, Joseph is innocent. Namun demikian Yusuf itu tidak bersalah. He has had his garment removed twice now. Sekarang dia sudah mengalami jubahnya itu pakaiannya ditanggalkan dari tubuhnya 2 kali. But let me show you something. Tapi mari saya tunjukkan sesuatu pada Anda. Joseph then is sent to prison. Yusuf kemudian dikirim ke dalam penjara. And notice what happens in prison. Sekarang perhatikan apa yang terjadi di penjara itu. Verse 21. Ayat 21. But the Lord was with Joseph. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. He had gotten messed up in Potiphar's house. Dia meskipun kejadian yang sudah menimpanya di rumah Potifar itu, He had gotten messed up with his brothers. dia sudah mengalami malapetaka dengan saudara-saudaranya itu. Everyone had tried to remove the favor that was on him. Sepertinya semua orang sudah berusaha untuk melucuti perkenan Allah yang ada pada dirinya. But it says, and God gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Tetapi kita membaca dalam ayat ini, dan Tuhan membuat Yusuf kesayangan bagi kepada kepala penjara itu. Favor could not be removed from him. Perkenan tidak dapat dilucuti dari hidup Yusuf.